Oke. Dah, udah baterai baru. Makanya dicas, mau syuting tuh dicas. Loh, ya kemarin malam juga. Handphone kamu aja, aku yang cas. Kalau aku yang ngecas ya. Ini dari USA. USA. Hello USA. Hi Patty Taylor. What's your way to mend arguments and issues? Talk about it. I mean, the more you're honest about stuff, and hopefully our partner will appreciate that. And if we don't come to an agreement at that day, then leave it. Let it be for one day, and then for the next day we can talk about it again. And if it doesn't come to an agreement again, how we actually got over that little hump, or I wouldn't call it a hump, I would call that a hurdle. So yeah, I guess taking it one day at a time, as cliche as that may sound, it works. Next, oke, Mbak Sofi suka curiga nggak kalau lagu-lagu Mas Pongki suka bikin lagu cinta-cinta atau patah hati? Masa iya semua lagu terinspirasi Mbak Sofi? Curiga nggak kalau ada orang lain kadang-kadang dalam hidup dia? Gini, dari awal saya kenal Pongki dan saya sangat berterima kasih pada Mas Anang. Karena gini, Mas Anang itu waktu itu pernah bilang begini, Pong, kamu kalau memang kamu adalah pengarang lagu, kamu tuh bikin lagu itu harus bisa sesuai pesanan. Jadi nggak ada tuh cerita nunggu mood, harus happy, harus putus, harus dikhianati, baru kamu bisa bikin lagu gitu. At that time kita masih pacaran dan saya pikir profesinya adalah pengarang lagu, sama seperti orang yang punya suami pebisnis, bisnis kan yang dilakukan. Bikin lagu juga dia mencari, tidak menunggu harus mood, harus memang cari dari hal-hal yang menurut dia. It's like writing a book. writing a book or writing a song, that's all I do. That's all I do. That's all he does. Dari Happy Salma, aku pilih karena dia adalah sahabat aku. Hai, selamat memasuki tahun angka horor. Kalau kata orang karena angka 13. Pasti kalian akan keren melaluinya. Thank you ya, Hap. Pertanyaan yang selalu ada di benakku adalah, Pongki bagaimana bisa menyerahkan semua kendali besar pada perempuan yang sepertinya mengaturmu dalam hidup ini? Dan bagaimana bilang stop kalau Sofi udah mulai ribet dengan ilusinya? Maklum, aku mengenal Sofi yang sangat detail dan mungkin buat orang ribet, tapi sebenarnya dia perhatian dengan caranya yang unik. Mama Sofi, kamu diam aja, kamu nggak boleh jawab sama sekali. Dari Happy, Cokbus, dan Kinandari. Hah, gak surang cicing. Saya sih merasa enak kalau ada orang yang bisa melakukan banyak pekerjaan buat saya tanpa harus saya suruh. Pulang ke rumah, rumah beres, anak-anak beres. Biarkan dia menjadi diri sendiri, toh saya juga dibiarkan menjadi diri sendiri. Untuk masalah-masalah yang vital, saya selalu dilibatkan. Tetapi untuk masalah-masalah yang sifatnya rumah tangga dan manajemen rumah, silahkan gitu, Sofi. Help! Help! Dari Abel, siapa yang lebih dominan? 1, 2, 3. Ya, saya tahu saya akan ambil pekerjaan ini. It's okay. It's not a job, it's your habit. Oke. 3 words that describe your family. Menurut aku, love, health, and balance. Kan? Abel lihat sendiri, sudah dijawab sama dia. Pertanyaan dari Vivian, bagaimana bikin suami ikut pola makannya? Biasa aja. Karena semenjak saya memulai Indonesia makan sayur, itu kan sebenarnya bukan setiap hari harus makan sayur. Intinya gini loh, saya hanya bikin satu gerakan di mana pola makan saya adalah seperti itu, plant based, berbasis nabati. Lebih banyak makan berbasis nabati daripada makanan yang lainnya. Saya masih sering makan makanan lain yang menurut orang dosa tuh masih sering, seperti mie atau donat mungkin gitu, atau mungkin ngopi. Tapi dia tahu bahwa makanan itu tidak memberikan benefit kalau dibanding dia makanan yang memang memberikan benefit. Jadi kalau masalah dimakan terus-terusan. Jadi masalah balance saja. Aku seneng makan makanan yang sedekat mungkin dengan alam, dengan sekali-sekali makan yang happy. Kalau kamu seneng makan apa? Chinese food, karena di sana Wik. David Tanol, Mas Pongki, kok boleh sih istrinya traveling sendiri melulu? Kamu seakan-akan
ngompol. Jawaban saya sama. Saya membiarkan dia menjadi dirinya sendiri karena dia punya potensi yang tinggi untuk bisa membantu. Jadi gini, dia sekolah, dia keluar negeri, tujuannya jelas untuk membantu keluarga ini menjadi lebih baik dan membantu orang lain. Gini, ketika kita menghargai seseorang itu unik, disitulah letak indahnya dunia ini. Kita nggak bisa pukul rata. Pertanyaan terakhir, yeay, ke-13, Kici Jacob. Dan ini adalah pertanyaan yang akan kami berikan hadiah. Thank you, Kici. Keputusan tersulit yang pernah kalian sepakati dan ambil bersama sebagai suami istri, atau bahkan sebagai orang tua, apalagi keputusan yang melibatkan Rangga dan Radia. Ya, this family itu sangat sering sekali traveling. The point is supaya kita bisa melihat dunia, supaya kita bisa melihat banyak hal. Dengan begitulah menurut kami kita bisa menikmati hidup. Kita mencoba suatu tempat baru. Sekarang ini kita pilih di Bali. This is our new home in Bali. Ya, tapi karena ini akan memberikan petualangan baru, energi baru. Kita nggak pernah tahu lagi. Mungkin setahun lagi kita pindah lagi ke kota lain. Sangat mungkin, sangat mungkin. Karena saya dari kecil aja sudah 8 kali pindah-pindah. Kenapa ini sulit? Karena banyak dapat tantangan dari orang lain yang mengatakan, lu gila, lu keluar dari sini, di sini tempat cari duit, bla 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 bla. Anak-anak nanti gimana? Our kids are homeschooled. Dan dari sebelum kita pindah pun kita sudah sangat setuju dengan metode homeschool ya. Nah, hanya dengan cara homeschool kita bisa masuk ke pikiran anak-anak kita tanpa bermaksud mendiskreditkan cara sekolah konvensional. Bagi kami, ketika kami memilih homeschool bertahun-tahun yang lalu, kami ingin lebih lama spend quality time bersama anak. Kami yang mengajari sehingga kami yang memasukkan nilai-nilai kehidupan dan juga pendidikan di dalam benak dan otak mereka. We just want to be the ones who really shape our kids' foundation through homeschooling. Bali! Come visit! Gak ada yang matiin kamera. Let's eat.